Halo Sobat Master Pro, dimanapun Anda berada, tentunya dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Oke, sebelum ini kita sudah belajar dari beberapa video ya dari sahabat-sahabat saya, ada dari Pak Judiono Slamet ya tentang bagaimana mindset ya, suatu pelajaran yang luar biasa sekali. Lalu kedua juga kita belajar tentang people skill dari Eko Wahyudi ya, seorang yang sudah betul-betul membuktikan di bisnis ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem. Apa itu sistem? Kalau kita bicara sistem ya, bahwa semua di dunia ini ya, bahkan bukan hanya bisnis, semua hal-hal yang ada di dunia ini tentu saja butuh yang namanya sistem. Ada tubuh kita saja butuh sistem ya. Sistem, ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan ya, dan juga di dunia usaha tentunya juga ada sistem ya yang kita kenal yang namanya itu SOP ya, atau standar operating prosedur, biasanya seperti itu sistem. Sistem itu apa sih? Sistem itu adalah hal-hal kecil yang saling berkaitan atau saling berhubungan yang membuat saling terkait, saling terhubung, yang akhirnya membentuk sebuah satu kesatuan yang menghasilkan sesuatu. Kalau kita bicara sistem ini ya, singkat cerita, saya mau bicara tentang sistem di sebuah bisnis ya, bisnis apapun gitu ya, atau di dunia kerja itu pasti sistem. Nah, mungkin saya persempit yang namanya SOP, standar operating prosedur. Nah, kalau kita bicara sistem ya, atau di dunia umpamanya hampir di dunia korporasi, bukan koperasi ya, itu ada sistem yang contoh seperti ini. Ada yang namanya kalau kita di kantor itu, atau di kantor penjualan atau di kantor pelayanan begitu ya, selalu ada sistem. Yang pertama kalau kita lihat mungkin ada sistem data, basis data, sistem pegawai, sistem pembayaran gaji, sistem stok produk, sistem mungkin kalau di apotik dan lain sebagainya itu ada sistem ya. Nah, ngomong-ngomong sistem ini, kalau kita bicara pelaku, itu ada beberapa pelaku di dalam hal sistem ini. Yang pertama ada orang yang menjalankan sistem. Jadi orang dibayar untuk menjalankan sebuah sistem atau SOP ini tadi. Kalau di 4 kuadran kita kenal yang namanya employee. Orang dibayar untuk menjalankan sesuatu yang sudah diatur untuk dikerjakan, yaitu namanya SOP. Ya, kita kenal di kantor atau di ini kita tahu. Lalu itu yang paling bawah dan banyak sekali ya, mungkin seperti gambar nanti di samping ya. Orang paling banyak itu adalah yang menjalankan SOP. Lalu ada yang kedua, ketika dia memiliki SOP sendiri dan dijalankan sendiri ya, atau kita kenal self employee, atau dia bekerja untuk dirinya sendiri. Contoh umpamanya ada orang ngikut bengkel, terus dia udah tahu nih ngambil barangnya di mana, harga yang paling murah apa, di mana ngambilnya, terus dia tahu orang-orang untuk bikin, dia paham cara kerjanya, dia paham SOP-nya, akhirnya dia keluar lalu bikin bengkel sendiri. Itu namanya self employee. Terus yang berikutnya ada yang namanya orang itu dia SOP. Ini bagaimana caranya SOP yang sudah berhasil ini diperbanyak. Ya, diperbanyak. Itu kita kenal namanya bisnis, dan bisnis itu pasti ada yang namanya duplikasi atau memperbanyak SOP. Contoh seperti Alfamart. Ada Alfamart, lalu ada Indomart, ada Mixue, ada KFC, McDonald dan lain sebagainya. Mereka punya sistem SOP yang dimana semua sama. Itu SOP dan itu lebih sedikit orang lagi yang punya SOP lalu diduplikasi. Yang keempat itu ada yang namanya orang yang investasi. Setelah satu SOP berhasil menghasilkan duit, lalu orang itu investasi di SOP tersebut ya. Kalau kita contoh seperti Gojek ya, mencari investor, Tokopedia mencari investor, atau ada orang untuk invest di situ karena apa? Sudah melihat bahwa SOP-nya berhasil. Saya tidak di dalam hal ini ya, kalau kita bicara, saya tidak membahas yang saya ingin bahas di sini adalah sebuah SOP yang ada kaitannya dengan network marketing, yaitu franchise tadi. Ketika ada satu SOP yang saya bicara pertama di awal itu adalah apa sih perbedaannya ketika kita self employee dan bisnis ya. Ini yang orang sering bingung gitu lah. Perbedaannya adalah ketika
saya bisa mendelegasikan atau menduplikasikan SOP itu ke banyak orang, ya, banyak orang. Contoh seperti ini. Kalau kita tanya banyak nggak ayam goreng yang lebih enak dari KFC? Tentu saja banyak. Yang lebih enak banyak, ya. Yang lebih murah banyak, yang lebih mahal juga banyak. Pertanyaannya mana yang kaya? Yang punya KFC tentunya. Kenapa? Karena adanya duplikasi, adanya di mana-mana, ya. Itulah bisnis. Jadi bisnis cirinya adalah duplikasi, memiliki banyak. Nah, kaitannya dengan network marketing, kenapa ada network marketing atau kita kenal dengan people franchise? Karena ada ketika orang mau membangun bisnis yang harus diduplikasi, contoh untuk ikut Alfamart itu, ya, untuk memiliki hak franchise dari Alfamart itu paling tidak kita mengeluarkan uang sekitar 500 juta. Mixway yang terbaru itu kita butuh 800 juta untuk mengeluarkan. Jadi tidak banyak orang yang bisa, sehingga muncullah network marketing ini atau people franchise ini yang memungkinkan dengan modal kecil, ya, tetapi bisa dijalankan oleh orang banyak. Nah, tetapi banyak di luar sana orang yang menjalankan network marketing atau banyak dikenal oleh orang yang mengatakan MLM itu tidak memahami betul bisnis ini. Banyak dikatakan adalah bisnis jualan. Padahal bukan itu. Boleh enggak jualan? Boleh. Saya bukan melarang tidak boleh menjual. Kalau diperlakukan seperti self-employee, maka Anda akan menjual. Tetapi kalau Anda mau memperlakukan seperti bisnis, maka nanti saya akan cerita apa kelebihan bisnis. Tetapi kalau Anda melakukan seperti bisnis, maka dia akan memiliki kekuatan yang atau hasil yang bisa betul-betul besar. Seperti kita investasi di angka 500 juta atau 800 juta Mixway tadi, ya. Itu kita bisa menghasilkan besar. Jadi dengan modal kecil, bisa modal di bawah UMKM, tetapi bisa menghasilkan bahkan lebih besar dari franchise-franchise tadi. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini adalah perbedaan antara bisnis dan menjual. Bisnis seperti saya katakan di awal adalah duplikasi, dan people franchise itulah yang diduplikasikan. Jadi yang diduplikasi itu adalah people-nya. Oke. Nah, sampai di sini maka saya akan menceritakan apa sih prinsip dari people franchise. Yang pertama, prinsip dari people franchise adalah bukan apa yang cepat, ya, atau bukan apa yang menghasilkan, bukan, tetapi apa yang bisa diduplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyak yang bisa, maka semakin bagus, atau dalam kata lain sederhana. Semakin banyak orang yang bisa melakukan, maka bisnis itu semakin bagus. Nah, apa langkah-langkahnya? Ya, sederhananya seperti ini. Kalau Anda dari employee atau self-employee ingin menjadi pebisnis, ya, ada 7 langkah sederhana yang akan saya bahas hari ini. 7 langkah membangun bisnis, ya, atau people franchise ini yang bisa hasilnya bahkan besar atau lebih besar daripada bisnis-bisnis franchise yang saya ceritakan tadi. 7 langkah membangun bisnis people franchise, tetapi kita akan bahas dalam 3 tahap yang penting, ya. Ada 3 tahap, sama seperti bisnis Facebook, bisnis-bisnis besar di luar sana, ada 3 tahap. Yang pertama tahap yang namanya awareness, yang kedua tahap yang namanya interaksi, ya, dan yang ketiga itu tahap activation atau decision making. Nah, yang pertama saya akan bahas yang namanya awareness atau kesadaran diri. Ada 3 langkah di dalam awareness ini. Yang pertama adalah kita harus punya dream. Kita punya dream, kita bermimpi besar. Kenapa? Karena bisnis ini bisa menghasilkan, seperti saya katakan tadi, bisa besar. Yang kedua, kenapa butuh dream? Karena ketika kita bekerja dengan orang lain, di sini tidak ada bosnya, bosnya kita sendiri. Siapa bosnya? Bosnya adalah dream tadi. Ketika kita ingin mencapai satu angka tertentu di dalam sebuah omset tertentu, tentu saja kita butuh goals, dan goals ini pasti dipicu oleh yang namanya dream. Sehingga dream ini jadi landasan kita bekerja sama. Saya dengan Anda melakukan bisnis ini dengan modal sangat-sangat kecil, gampang sekali Anda keluar. Kalau kita tidak punya satu pondasi menjalankan bisnis ini bersama, dan pondasi yang paling kuat adalah dream, mimpi, ya. Yang kedua, product minded, ya. Ketika Anda memiliki sebuah produk dan Anda menggunakan, contoh yang sederhana begini. Seorang
Warren Buffett itu berinvestasi besar ke McDonald, maka setiap pagi, bayangkan ya, setiap pagi, setiap hari beliau membeli McDonald dan minum minuman soda yang katanya bisa membuat umur tidak panjang. Beliau ini umurnya udah 80 tahun lebih ya, masih mengkonsumsi produknya, produk yang beliau investasi besar di situ. Ya, jadi product minded itu juga penting ya, produk. Yang ketiga, kita harus ada yang namanya, bukan harus, kita udah memiliki yang namanya aset. Apa aset itu? Daftar nama. Nah, daftar nama ini adalah orang yang akan kita rekomendasikan apa yang kita gunakan. Jadi langkah pertama tadi ya, dream, ada dreamnya sebagai pondasi kita bekerja sama. Yang kedua ada product minded, kita gunakan produknya lalu kita rekomendasikan ke mana? Ke aset kita, yaitu daftar nama. Tentu saja dalam hal ini adalah produk-produk One More ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri kenapa produk ini bagus ya, saya tidak ceritakan di sini. Nah, yang kedua tahapnya adalah tahap interaksi. Tadi di awal kita bicara awareness, kesadaran diri bahwa kita perlu punya dream, perlu punya produk, dan itu semua berfokus pada diri kita ya. Kita punya teman, aset yang bisa kita rekomendasikan untuk hidup lebih sehat atau untuk punya penghasilan lebih baik. Nah, yang kedua ada yang namanya tahap interaksi. Di interaksi itu ada dua. Dari daftar nama tadi kita janji temu, biasa lah ya, seperti hidup biasa ya, kehidupan umum kita bersosial, kita janji ketemu dengan orang, lalu habis kita janji temu, lalu ada proses yang kedua di dalam interaksi ini adalah kita menceritakan tentang produk apa yang kita pakai ya, testimoni lah, testimoni keluarga kita, contoh seperti itu, lalu menceritakan skema bisnisnya. Nah, kalau Anda tidak ceritakan bulat-bulat, maka itu namanya jualan. Itu bedanya jualan sama bisnis. Kalau nggak ada bulat-bulatnya skema penghasilan setelah merekomendasikan tadi, maka itu bukan bisnis, itu jualan. Jadi ciri jualan dengan bisnis adalah ketika Anda menceritakan bulat-bulat atau tidak ya. Yang kedua, perbedaannya adalah ketika hasil Anda naik, turun drastis, naik lagi, turun drastis, naik turun seperti itu, berarti Anda menjalankan jualan, bukan bisnis. Karena bisnis kecenderungannya adalah naik, mungkin dia stabil, turun dikit, naik lagi, seperti itu kecenderungan bisnis. Karena apa? Ada duplikasi. Seperti kita lihat bisnis-bisnis di luaran sana. Kita lihat KFC, McDonald dan lain sebagainya ya, bisnis-bisnis yang duplikasi, franchise seperti tadi. Lalu yang jadi di proses interaksi ini tadi ada dua ya, seperti yang saya ceritakan tadi, janji temu dan menceritakan atau presentasi. Nah, cara presentasinya, janji temu tadi kita sudah diceritakan bagus sekali ya, teknik-tekniknya oleh Pak Eko Wahyudi di People Skill ya. Yang berikutnya, tahap yang ketiga itu namanya decision making atau aktivasi ya, activation. Nah, di sini kita ada dua langkah. Yang pertama adalah memfollow up hasil dari presentasi kita tadi ya, kita follow up. Seperti apa? Tentu saja ada 3 hasil yang kita inginkan. Yang pertama dia menjadi customer, yang kedua dia menjadi penjual, eceran, yang ketiga dia menjadi pebisnis besar. Ya, nah bisnis kecil sama bisnis besar bedanya tadi jualan sama bisnis ya. Kalau jualan dia nggak ceritakan bulet-buletnya, kalau bisnis dia menceritakan. Itu di